Aduh. Tergocek hari-hari bos. Padahal kalau misalnya dia pakai Isun sih enak loh. Enggaknya bisa counter visionnya dari Popol Kupa. Enggak, dia mau nabrak ke belakang nih. Mau masuk ke arah Mau nabrak ke arah backline. Dan kali ini sebetulnya kita bakal melihat permainan dari tim Geng Kapak. Akankah bisa menumbuhkan sang naga? Aura Fire. Gitu bro, biar lebih semangat. Lagi. Aura Fire. Oke. Dan juga Geng Kapak. Gitu ya. Gue belum tahu slogannya, nanti gue belajar dulu slogannya. Geng apa? Oh begini emang. Udah? Enggak. Valid? Enggak valid. Gue getok juga loh. Udahlah, menuju langsung aja kita ke game daripada emoji. Ngeliat seorang Gio langsung aja. Ini dia game yang pertama. Di match yang kedua untuk tim GPX versus tim Aura Fire. Tapi dari teman-teman GPX sudah mengambil inisiasi ke arah tengah. Di sana udah ada Jawhead dari seorang Godiva yang bakal mengganggu pergerakan dari seorang Cloud J. Gak bisa terlalu banyak gegabah, terlalu apa ya, dapat kebebasan untuk farming. Betul banget, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Aura Fire dari seorang Godivanya bakal dipukul mundur begitu saja. Digigit oleh seorang Invis, memberikan space yang tepat untuk seorang J yang Y-nya 2. Ye. Tapi kalau kita lihat emang Jawhead ini tugasnya cukup berat juga. Dia harus menjaga laningnya, dia harus ngerusuh dari Cloud-nya. Tambah lagi dengan backup yang dimiliki oleh seorang Popol Kupa. Popol Kupa juga kita tahu sebagai tanknya cukup agresif. Oke, dan bukan hanya itu aja. Dari seorang Keira masih mau lebih, mau dapetin satu buah jungle yang dimiliki oleh seorang J, dan bahkan berhasil didapatkan oleh seorang J. Dan di sini permainan dari tim Aura Fire mencoba menekan permainan dari seorang J di arah bottom lane, di jungle menuju ke arah seorang Moro, dan dilempar sang serigalanya. Iya, serigala berbulu domba kalau kita lihat dari Popol Kupanya. Pada di area atas kali ini seperti dari Pak Wito. Kita ngeliat dia udah cukup sekarat juga di tangan Yuzong, tapi di area mid Jawhead kita bener-bener ngelakukan roaming dengan sangat baik. Yes, permainan yang luar biasa kali ini dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire, yang dimana mereka mengganggu pergerakan yang cukup manis. Bahkan di arah top lane akan jadi first blood dari Ria. Benar-benar diganggu pergerakannya karena permainan yang luar biasa dari seorang Ria. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. J menjadi pilihan kedua, dilempar dan nggak berhasil. Tapi lihat masih blazing duet, masih ada flicker dari seorang J dan berhasil akan first blood. Masih ada mirror image ke arah belakang, masih digocek begitu saja. Hai, gak berhasil mengamankan satu buah poin dari seorang J. Bahkan kalau kita lihat di atas sana, Kabuki udah sekaratul maut di tangan Ria. Tadi kalau kita lihat udah berbanding terbalik setelah Ria-nya yang sekarat. Kali ini Kabuki seperti yang harus dipukul mundur. Sementara itu datang backup dari seorang Invis, mencoba untuk menumbangkan seorang Kabuki. Udah 4 kali ini Black Dragon Form dikeluarkan, Ria harus pukul mundur. Dan naga ini hanya untuk mengusir saja. Sudah bisa dipastikan informasi di arah top lane udah diberikan kalau tidak ada jenaga, tapi Hai berhasil mendapatkan satu buah turtle dengan baik di arah bottom lane. Informasi yang cukup baik kali ini Blazing Duet diberikan dan dapetin double kill atau 2 poin. Sorry, bukan double kill tapi 2 poin. Di arah bottom lane diamankan J dengan Blazing Duetnya. Kali ini bahkan dia nggak peduli dengan damage yang sangat kecil, tapi dia tahu musuhnya juga nggak punya item yang sama. Jadi mereka paksakan juga, dilempar begitu aja, ejectornya gak berhasil. J gak punya purple buff, gak punya flicker dari seorang Godiva, tapi masih coba diselamatkan oleh seorang Hai. Dengan Electro Final Blow dibuka dengan jalan becek yang dikeluarkan oleh seorang Benedetta. Jalan becek, jalan berlumpur yang tentunya harus diinjak oleh teman-teman Geng Kapak, membuat jalannya semakin terasa slow banget. Tapi dari Invis kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Haik, sama-sama membuka vision dari kedua tank support kita, Jawhead dan juga Popol Kupa. Ini menjadi pertarungan yang benar-benar menarik banget antara Godiva. Di cancel begitu saja oleh seorang Polpa dan bahkan dari seorang Kabuki. Kali ini setengah darah, bahkan seperempat saja digigit begitu saja. Ria masih mau lebih, Ria mau clear minion saja. Ada Jawhead, ada Hai di arah top lane. J pun bakal coba untuk membantu pergerakan di arah top lane mereka. Di teknik flicker bersama dengan satu buah ejector. Gak berhasil didapatkan. Hai masih mau lebih dan bahkan ada satu buah word manipulation yang mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Jawhead. J masih coba menggocek, tapi di sini sayang sekali dari Facehugger menyelamatkan jiwa dan raga, double kill bahkan diamankan oleh Facehugger di arah top lane. Gokil banget dari Facehugger, dia menggunakan reward manipulation dengan sangat tepat waktu. Tapi sementara itu dari Reza Palevi dan juga Ajar sama-sama saling berjibaku. Kita lihat
dari sebuah Falista Harmony yang masih belum bisa menumbangkan dari seorang Ezreal, masih cukup kuat, masih dengan flicker masih bisa mundur tentunya, dan kita tahu seorang Povius dengan Esmeralda ini menjadi Invis Wasayo doing nggak bisa gocek, tapi ternyata coba digigit begitu saja dari seorang Godivanya, dan Invis lagi-lagi masih berhasil kabur. Invis benar-benar berubah tadi, tiba-tiba menjadi invisible, tidak terlihat pergerakannya. Sementara itu dari Esmeralda, Reza Palevi mengganggu pergerakan Blazing Duet, dikeluarkan kepada seorang Esmeralda itu sakit banget, damage-nya masuk ke dalam tubuhnya. Dan tidak bisa. Dia udah menjadi HS ya, dan ternyata di arah turtle sana bakal coba dipaksa pergerakan dari seorang Aura Fire, mendapatkan satu buah turtle dan tanpa ada kontes. Boleh Pak Produser minta item dari J, karena pengen lihat Rhea dengan knockout strike telah dikeluarkan mengganggu flame shot, tapi ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun di arah top lane. Oh iya, baru. Nah kan pasti udah ada DHS. Sakit banget soalnya. Saya udah tahu, saya player Cloud, jadi saya tahu itu nggak mungkin damage-nya segede gitu karena seorang Esmeralda kalau dia nggak punya DHS. Benar banget, dan dari Esmeralda baru punya internet talisman, baru punya buku. Oke, bakal coba dipaksa. Ingang Overton belum dikeluarkan. Terima kasih Pak Produser untuk itemnya. Dan para pemain dari tim game Kapak, mereka kayaknya harus sedikit ini ya, bukan aware sama Kabuki. Karena Kabuki dari tadi yang mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim game Kapak. Seperempat darah, masih ada pasif yang dikeluarkan high di depan sana. Ada pertukaran laning seperti Benedita. Masih ada Povius masuk dari seorang Azar. Dilempar begitu saja, Jeja pun harus tumbang bersama dengan seorang, oh my god, di sini ditukar dengan ada satu buah Facehugger juga. High-nya menjadi pilihan utama. Ezreal masih mau lebih, dan ternyata satu hit terakhir double kill diamankan oleh seorang Godiva, masih bertahan. Iya, tadi Popol Kupa yang mendapatkan double kill, dan ini membuat teman-teman dari Game Kapak kehilangan momentum. Mereka dari Aura Fire langsung backup ke area atas. Godivanya mencoba untuk membackup ke seorang Rhea sama dengan Esmeralda. Oke, Rhea masih mau lebih. Kita lihat menuju ke arah Godiva. Godiva satu hit terakhir, dan ternyata sayang sekali shadow-nya hilang begitu saja. Dan di sini nggak bisa dilepaskan pandangan terhadap seorang Rhea, dipincot oleh seorang Keira. Keira berhasil menumbangkan Rhea. Keira dan Rhea menjalin kisah bersemi di dalam hati. Kita lihat lagi dan lagi di area bawah. Kali ini akan menjadi geng Kapak. Atur turretnya tanpa ada gangguan tentu saja dari teman-teman Aura Fire. Baru akan ada backup yang dilakukan dari seorang Yuzong, dari Benedetta, dan juga Jawhead mirip Godiva. Bukan hanya itu aja, untuk goldnya masih terpaut 1000 dari Aura Fire dan juga geng Kapak. Kali ini Invis bakal lebih membuka vision, informasi telah diberikan. Mereka menuju ke arah Turtle, tapi 5 player dari tim Aura Fire udah standby, dan bahkan flame shoot hampir mengenai seorang Turtle. Nggak berhasil mendapatkan. Blazing Duet telah dikeluarkan menuju ke arah high. Masih ada Alita Vanderbilt dan juga Facehugger di belakang sana membuka ward manipulation dengan cukup baik, dan menjadi pilihan pertama dari seorang Kabuki, dan berhasil diindah dengan satu buah payung flea-nya. Oh my god, Kabuki meloncati perangkap dan berhasil kabur di arah bottom lane. Tadi bajam kupanya ke arah seorang Kabuki, hampir saja menumbangkan naga oleh Serigala, tapi di area atas kali ini dari Hike dan juga Reza Palevi. Keiranya coba untuk pukul mundur karena Pakuito sudah sangat kuat juga untuk seorang Yuzong ataupun Esmeralda. Alright. Lihat dari para pemain tim Aura Fire, mereka kehilangan 2 turretnya, tapi dari segi gold mereka tidak terlalu terpaut jauh. Rhea langsung membuka vision di depan sana, tapi mereka harus sadar akan ada keberadaan dari Facehugger. Harus ada yang bisa menghentikan pergerakan dari Facehugger. Facehugger terlalu membuat gaduh dalam pertarungan Aura Fire dan juga geng Kapak. Acer masih mau lebih menuju ke arah seorang itu, tapi ternyata lihat Blazing Duet belum dikeluarkan begitu saja. 1 poin kill diamankan dari seorang J. Ada jauh dari seorang Godiva, belum ada Montek, masih coba ditahan, dan ternyata J benar-benar sabar. Trigger disiplin yang dilakukan dalam 1 buah Blazing Duet yang benar-benar ditahan begitu saja. Iya, bahkan dia sampai sekarang belum keluarin Blazing Duet. Dia masih sabar karena mungkin dia tahu akan ada peperangan berikutnya kepada orang-orang yang lebih tebal darah. Tapi ada Reward Manipulation dikeluarkan oleh seorang Facehugger memukul mundur. Teman-teman dari GPK ini berada di area mid. Kabuki Kabuki berubah menjadi naga merabrak sebuah, tapi seperti Kabuki gak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang geng Kapak. Bahkan Blazing Duet di-cancel begitu saja. Ejector menyelamatkan Nari dan jiwa dan raga, dan harus ditukar dengan 1 orang J. Ini pertukaran yang adil, double kill, looking for triple kill, dan bahkan Rhea menjadi pilihan ketiga dari seorang High. Masih ada flicker yang menyelamatkan dia di area mid lane. Iya, masih bisa full mundur kan, ini objektif ke area mid yang mencoba untuk ditahan-tahan oleh geng Kapak. Tapi momentum kalau bisa dapatkan Aura Fire kan ya, Esmeralda yang dari guys depan, tapi High udah sekarang tuh mouse. What are you doing? Dapat.
Sakuranya tumbang. Oh my god, outplay yang dilakukan oleh seorang Hai kali ini di arah mid lane membuat Geng Kapak harus kehilangan banyak banget poin. Mencoba mereset purple buff yang dimiliki oleh seorang Jay, tapi sepertinya Jay sudah kembali lagi ke lane of down. Bahkan Aura Fire pun gak ada yang berani mencolek Turtle sedikit pun. Iya, sampai udah jadi bapak lord yang terhormat ya Ji ya kalau kita lihat. Sementara itu dengan item kupanya kepada seorang Kabuki, peperangan terus terjadi, reward manipulation dikeluarkan. Masih ada belum ada blazing duet dikeluarkan oleh seorang Ji. Bahkan bisa mendapatkan 1 poin kill karena seorang Invis Black dari Foam memukul mundur para pemain dari Geng Kapak. Oke, Invis lagi-lagi menjadi pilihan utama. Bener-bener dia nggak dikasih bermain dari seorang Invis. Tapi untungnya para pemain dari tim Geng Kapak mereka masih mempertahankan turret yang mereka miliki di 2 turret terdepan. Ada mid dan juga di arah bottom lane. Iya, untungnya mereka punya pertahanan, tapi di area atas kali ini udah cukup botak dari Aura Fire. Mereka udah kehilangan 1 outer turret, bahkan dari teman-teman Aura Fire mencoba untuk rotasi ke area atas, mana juga di area bawahnya Esmeralda. Itu baik lagi ke Rhea kali ini dengan Hai dan juga seorang Godiva dengan ejector ke area belakang. Rhea masih bisa selamat, tidak berhasil ditumbangin begitu saja oleh tim Aura Fire. Lordnya hanya dicolek untuk mendapatkan 1 buah Art of Thievery. Melihat di arah kanan udah banyak banget para pemain dari tim Aura. Invis memberikan inovasi untuk seorang kupanya maju, tapi Ezer masih mau lebih menuju ke arah seorang Hyde dan tidak diinisiasi lebih lanjut lagi karena para pemain dari tim Aura Fire udah tahu akan keberadaan dari seorang Jay mencoba mendapatkan Lord yang terhormat, dilempar ke depan Rhea. Blazing Duet telah diberikan, Kabuki menjadi pilihan bersama dengan seorang Godiva dan bahkan kali ini Word Manipulation lagi-lagi menyelamatkan hari dari Aura Fire, tapi sayangnya Kabuki harus menjadi korban kedua di pertempuran di arah pit lane. Rhea masih mau lebih dan ditukar dengan 1 buah Jawhead Godiva. Rhea masih mau lebih, masih untuk ngedes, masih mencoba untuk melakukan outplay, tapi ternyata Rhea tak cukup kuat kali ini. Mengkocek slashnya, memberikan baik time yang luar biasa di arah top lane. Rhea yang bukan Reynaldi. Dan final blow dikeluarkan pada seorang Hai kali ini, tapi dengan ada Ezer Di bawah Ezernya. Di bawah karena di sini dari seorang Hai tahu dia masih punya Never Night dikeluarkan dan Ezer terlalu birahi. Masuk ke area pertahanan bahkan sampai ke base, benar-benar terlihat dari unstoppable force-nya karena seorang komponen cukup dapat reward manipulation karena seorang Ted kali ini nggak bisa bakal selamat. Terus satu maut, ada Hai juga didapatkan, tapi ternyata untuk facehugger point kill-nya dan Lord lagi dan lagi masih terbuka lebar dari teman-teman seperti Jay. Coba untuk mendapatkan artillery-nya, masih coba untuk mendapatkan beberapa stack tentunya sebelum ada blazing duet yang akan muncul. Geng Kapak apa yang terjadi? Mereka satu persatu masuk menuju ke arah tim Aura Fire itu dan gak bagus banget Invis seorang diri. Bakal coba ditumpahin begitu saja. Tapi lihat blazing duet telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Esmeraldanya. Masih mampu bertahan. Hai membalikan keadaan. Tapi ternyata bahkan Kabukinya dibalikan kembali. Hai masih menjadi pilihan dari seorang Ezer dan Ezer gak boleh birahi seperti di game sebelumnya. Dan ini menjadi take overlord untuk tim Geng Kapak. Geng Kapak membalikan keadaan untuk men-take overlord kali ini. Gila, ini jual beli serangan yang luar biasa banget dan Hyde yang udah kembali dari base masuk untuk memberikan penyerangan kepada seorang Jay, tapi ternyata didinai lagi untuk Lordnya. Coba sabar, tapi Hyde kan udah sekarang tuh banget dan dari final blow masih bisa mundur karena dari facehugger dan juga dari Keira datang untuk melakukan backup dengan sangat baik. Oke, knockout strike kita lihat pasif yang dimainkan oleh seorang Rhea luar biasa, tapi hijacker ada sebab force ke arah belakang dan kali ini nggak bisa diselamatkan. Rhea pun harus ditumbangkan. Lagi-lagi facehugger yang mendapatkan poin kill di arah top lane. Facehugger berhasil dapetin Rhea. Rhea komponen penting untuk mengganggu pergerakan dan bahkan kali ini flicker begitu saja. Invis menjadi pilihan. Ezra is coming. Belum yang overturn dan bahkan blazing duet ke arah belakang mengincar facehugger. Akhirnya shutdown didapatkan oleh seorang Jay. Tapi Ten memberikan sebuah space yang luar biasa untuk para pemain dari tim Aura Fire dan Geng Kapak. Dapetin banyak. Jay pun gak kuat. Jay memilih untuk mundur. Stacknya tidak ada. Akankah Jay menjadi makanan keempat dan hampir saja terwipe out untuk Geng Kapak. 4 orang harus tumbang dan ini akan menjadi space yang sangat-sangat besar untuk Aura Fire. Mereka langsung mendapatkan objektif ke arah Lordnya tanpa babi bu bebo, langsung mendapatkan dengan final blow-nya. Tambah lagi dengan damage dari seorang Esmeralda tentunya.
ini nggak ada, pastinya nggak bakal ada kontes. Oh, sayang sekali Rhea gak berhasil mendapatkan apapun. Di sini kena kosling bersama dengan seorang Azar. Wombo combo combro. Azar featuring Rhea masih bisa lebih. Haiga boleh pulang. Dipaksa untuk kali ini dan satu hit terakhir berhasil ter-shutdown. Serbat kelakuan dari seorang Ezer, bahkan bisa mendapatkan 1 poin kill yang kita tunggu-tunggu. Tadi boleh dia blunder, tapi yang kedua dikasih kesempatan, tidak disia-siakan oleh seorang Ezer. Walaupun adalah Lord yang berada di garis mid kali ini, tapi teman-teman dari Aura Fire nggak akan bisa melakukan split push kemana-mana. Mereka tinggal sisa Kabuki dan juga Facehugger. Tapi dengan adanya orang Godiva, mereka akan coba untuk mereset ulang. Dan Lord yang pertama ini seperti mudah saja bagi teman-teman dari geng Kapak. Dan satu. Never Nine-nya harusnya lebih ditahan dulu. Tapi kali ini shutdown yang dilakukan untuk membuat seorang Hai ini sangatlah baik dari Ezer. Ezer tahu dia bisa dapetin point kill kalau udah nggak ada Never Nine. Karena kan kalau Never Nine itu jadi out damage kan. Iya. Oke, Rhea lama sih jadi pilihan. Facehugger yang dituju. Dia nggak peduli apapun terjadi. Knockout strike telah dikeluarkan. Dan bahkan Rhea sendiri masih mau lebih. Rhea membaik time 4 lawan 1. Bukan hal yang baik, harus bisa ditukar dengan adanya satu buah mid turret. Karena kalau tidak geng Kapak maka mendapatkan kerugian yang luar biasa. Dan betul sekali, mid turret bakal menjadi hadiah untuk Rhea yang berhasil menjadi tumbal di arah top lane. Tumbal yang setidaknya nggak rugi-rugi amat bagi tim geng Kapak. Tapi sementara itu 5 orang dari Aura Fire sepertinya akan berada di garis depan. Sama dengan Esmeralda akan menjemput pergerakan dari 4 orang Aura Fire. Mereka akan coba untuk ngambil orange buff ya terlebih dahulu. Orange buff milik seorang Cloud ini bakal sangat penting banget. Dia nggak punya stack lagi dan dia nggak punya damage lagi nanti kalau nggak ada orange buff. Tapi gue dibandingkan orange buff, gue purple buff. Kenapa? Mananya. Oh. Kalau jungler kayak gini butuh mana. Gak mungkin kan dia tiba-tiba bikin sepatu mana. Tapi mau nggak mau kalau udah nggak punya duit, nggak punya apa-apa, gue kayak gitu. Sepatu mana? Mau nggak mau. Oke. Menarik juga. Emang ya nggak ada pasif. J nggak ada pasif nih. Karena dia salah salah Art of Thievery. Yes, betul. Yes. Kita masih menunggu sampai 90 detik ke depan ada Lord yang kedua tentunya. Itemnya boleh Pak Produser yang terhormat biar kita mau lihat. Nah, ini kalau main Cloud tuh jungle-junglenya kayak gini jadi ambil tuh. Dia Athena Golden Staff. Athena pakai dia Brute Force pula. Satu lagi apa? WON kah? Bisa WON sih itu. Bisa WON kah? WON atau dia mau menuju ke arah Corrosion. Tapi kita lihat di arah bottom lane lumayan sakit ternyata waktu itu dari seorang Rhea, membuat seorang Reza Pahlevi, coach dari tim Aura Fire, seperempat darah pun harus hilang. Iya. Tapi kayak saya tadi lihat dari segi itemnya Benedetta tinggal menuju BOD kayaknya Ji. Benedetta tinggal menuju BOD, berarti talentnya Hai udah bakal siap banget. Tapi lihat, udah ada invasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Mereka bakal coba untuk melakukan geng terhadap seorang Pakuito. Pakuito menjadi pilihan, coba untuk menggocek, cocktail semua dikeluarkan. Tapi ternyata Rhea pertahanan yang terbaik adalah melawan. Kali ini di arah bottom lane, Rhea masih memberikan baik time, tidak berhasil. World Money bisa dibuka, ini menjadi bencana untuk tim Aura Fire. Karena ultimate, blazing blue, tapi J tertangkap begitu saja. Double kill dilakukan, rugi banget untuk tim geng Kapak. Bahkan kali ini killing spree didapatkan untuk Aura Fire terhadap Kabuki. Tapi jungler dari Aura Fire masih hidup, masih bertahan. Ini dia Rhea-nya kali ini dengan cukup tanky. Ada final duel karena seorang Rhea masih coba untuk dikejar. Dan Flicker kali ini dia didapatkan killing spree-nya oleh Esmeralda. Ezer target dari Ejector kali ini dari seorang shutdown bisa diamankan. Benedetta tersisa tinggal seorang. Ini bisa di cutting minion. Ini bisa langsung dilakukan Lord. Langsung bisa mendapatkan Bapak Lord yang terhormat untuk tim Aura Fire untuk kedua kalinya. J, kita nggak gila, kita tadi nggak melihat J tertangkap di sebelah mana. Dan bahkan kali ini Invis seorang diri, Invis tidak boleh tertumbangkan. Bakal 2 versus 1. Invis masih coba untuk bertahan, memberikan semua vision, semua tenaga, jiwa dan raga diberikan untuk space. Tapi ternyata Lord sudah berhasil diamankan, nggak bisa diselamatkan kembali untuk geng Kapak. Tadi sih kalau gue perhatiin ya, dari teman-teman Aura Fire kenapa ngincer Pakuito, mereka memancing bener-bener memancing keributan. Karena mereka tahu Pakuito keras, pasti teman-teman dia bakal datang nge-backup, dan itu bener-bener terjadi. Itu hanya bagian dari strategi dari Aura memancing mereka, dan akhirnya ketika mereka lihat posisinya J di mana, langsung tujuannya udah beda. Yes.
Yes, benar, bukan sembarang benar. Dan kita tentunya bakal berada di menit yang ke-18 di 36.000 viewers kali ini untuk dari di MoTV Mobile Legends Bang Bang Arena. Thank you so much buat teman-teman yang udah pengen nonton. Ajak teman-teman kalian juga, ajak siapapun itu. Karena 200.000 kita bisa memberikan hadiah kolektor skin buat kalian yang di rumah. Yes, betul banget. Lihat Hai di depan sana, coba ditangkap. Alexa Van der Ball dikeluarkan. Hai terlalu offside, terlalu dini dan bakal dipaksa oleh seorang Ezer. Ezer masih mau lebih loncat ke arah belakang, tapi ternyata nggak ada yang menjemput Ezer sama sekali. Dia menahan semua damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Aura Fire di sana seorang diri. Tapi akhirnya tennis coming, ward manipulation dan bahkan J langsung ngeluarin blazing berarti mau nggak mau kedap seorang Kabuki dan harus tumbang di depan sana. Kabuki yang bukan Kabuki Warrior sudah ditumbangkan di depan ini tertulis dari para pemain tim Geng Kapak. Iya tadi Hai nggak bisa ikut war karena jaraknya juga sekali mau, jadi mau nggak mau 1 untuk 1 harus diterima oleh kedua tim dan terutama dari turret di area atas sudah bisa dihancurkan. Objektif tersisa hanya inhibitor turret untuk Geng Kapak. Wow, Geng Kapak kali ini Ten masih coba memberikan yang overturn, tidak terlalu berasa terhadap seorang Godiva. Lumayan saja, bahkan gigitannya lebih sakit kali ini ya. Iya, tapi ada Vandal Blow tadi belum ke arah seorang J masih bisa bertahan kali ini dari belakang, tapi dari bait dan kupanya ke arah seorang Godiva hanya untuk mencicil. Oh, Rhea is coming. Blazing Duet langsung dikeluarkan begitu saja menuju ke arah backline. Masih ada Winter Truncheon, masih bisa diselamatkan, tapi ternyata word manipulation-nya hingga overturn menghilangkan semua yang diberikan oleh seorang Aura Fire dan bahkan J-nya harus tumbang kembali. Mega kill didapatkan, berkali-kali ditumbangkan dan lihat Godiva memberikan waktu yang banyak untuk para pemain dari tim Aura kembali membalikan keadaan. Wow, dengan volley star dari Reza Plebi mendapatkan 1 poin kill lagi arah Ten kali ini dan juga arah Hai. Ya berjibaku dengan seorang Invis didapatkan poin killnya dengan 8 poin kill didapatkan. Tentu ini baik sekali untuk Aura Fire. Dan lihat pergerakannya dari seorang Yuzong, dia mencuek aja, dia mau lebih milih untuk kiring minion terlebih dahulu. Oke, tapi lihat Rhea-nya kali ini benar-benar memberikan permainan luar biasa. Face hang banget ya tangannya dipakai paku itu. Lihat deh kombonya, jarang miss loh dia tuh. Dedak reduk. Iya loh, ngeri juga loh. dan damage-nya sakit banget abis itu. Iya, bener-bener kayak gue pengen lihat sih item dari seorang Rhea. ini Vesager. Oh, Vesager. Gue ngeliat Vesager. Vesager nih. Waduh, dia udah pakai bikin brute force, immortality pula, pantas dia tebel ya kan. Damage-nya di NOD, defense glaive langsung. Punya immortal. Dia nggak mau adanya efek DHS ke badan dia nih, makanya dibikin NOD ya. Nah, sama Rhea juga dia nggak butuh dia si Halbertan. Dia lebih memilih untuk mendapatkan lewat dominance S. Iya. Betul. Kabuki masih hybrid seperti biasa, penting ada War X-nya. Dan kalau kita lihat Aura Fire ini tinggal menunggu momentum untuk mereka menyerang backline. J-nya berkali-kali, 7 kali loh J ditumbangin. Iya loh. Itu bukan hal yang bagus loh. Untuk seorang marksman apalagi udah menuju ke late game seperti ini udah nggak baik. Dan WON ternyata menjadi pilihan dari seorang J. Iya, WON. Kalau menurut Gio, Yap. better WON atau Winter Truncheon? Melihat lawannya seperti ini, jujur sih gue mencen sih. Iya, aku juga Truncheon. Karena ada Esme dan juga ada Yif kan. Gue bukan itu sih, gue lebih ke arah word manipulation. Oh, At least gue punya 2 detik untuk berpikir ke arah mana gue bakal lempar bayangan gue. Iya, betul. Oke, udah lihat, udah ada beberapa informasi diberikan dari seorang Invis kalau Lordnya udah dicolek-colek. Tapi Rhea terlalu offside. Rhea coba untuk knockout strike, masih coba untuk bertahan, masih ada flicker dan Rhea berhasil kabur dengan 1 buah flickernya. Bahkan kali ini Winter Truncheon diberikan kepada seorang Esmeralda, bakal ditumbangin begitu saja. Esmeralda masih bisa selamat. War manipulation menuju ke arah belakang dan Esmeralda pun tumbang. Immortality-nya pecah. J pun masih selamat. Vesager menutup papan catur yang bisa memberikan damage, tapi kali ini di sana Haija pun hampir saja ditumbangin oleh seorang Rhea. Masih coba dikejar begitu saja dan dapat 1 poin tambah. Immortal sudah hilang. 1 hilang. Haija jadi pilihan dan Rhea mendapatkan 1 poin kali TNI kali ini sekarang Maut bahkan ditumbangkan oleh seorang Yif dari Vesager dan juga seorang Godiva. Sekali pukul robotnya rontok di depan sana dan membuat spesial sangat baik untuk Geng Kapak mendapatkan Lord yang kedua.
Reya, dia nge-kiting, dia memberikan space untuk tim Geng Kapak dan JK yang belajar dari kesalahan. Kali ini kita bakal lihat retry dari seorang JK apakah berhasil mendapatkan Lordnya, dan Lordnya seorang Reya. Retry Mas Eko dari seorang JK guys ya. Tapi ada Ray yang kali udah dapat gebukan banyak sekali. Bahkan Gila. masih bisa mendapat 1 poin kill setelah dikeroyok rame-rame. Inilah petinju kita semacam Chris John. Gila, ini petinju kelas atas guys ya. Paku itonya sudah bisa dipastikan. Gua jamin abis game ini kalau nggak diambil di band, gua jamin nggak bakal dilepas lagi. Nah, wah, gua jadi aura kayak najis nih hero nih. Haram nih hero nih. Gila. Masalahnya itu apa ya? Dia tuh kan udah nggak pakai basic attack, udah nggak nambah lagi kan stacknya. Ya kan? Tapi masih aja loh skillnya itu yang penting nggak miss. Itu fasen banget deh tadi gue lihat, gila tuh orang. Reya Renaldi. Tapi facehugger sih harus dijaga karena satu-satunya penjaga dari facehugger tuh cuma dirinya sendiri. Iya bener banget sumpah. Dia bener-bener yang dari tadi bisa membuat para pemain dari tim Geng Kapak ini berhenti pergerakannya. Kenapa? Berkat word manipulation-nya dia. Pas gue udah bilang kan, kalau dia tutup papan caturnya dia, itu berat banget untuk tim Aura Fire untuk team fight. Karena arena yang dibuka oleh Aura Fire itu adalah arena untuk team fight. Benar. Nah itu mereka harus team fight di situ, nggak boleh team fight di tempat lain. Benar. Tapi ketika ditutup ya itu bakal jadi bahaya banget. Tapi sementara itu dari area bawah sepertinya udah bisa dihancurin oleh Geng Kapak. Bahkan di area atas juga tinggal 1 inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Wah ini Esmeraldanya bisa diambil sih kalau terlalu offside ya kan. Tapi ternyata Godiva juga di sana sudah menunggu bersama dengan kawan-kawan lainnya. Facehugger harus menjadi pilihan. Lihat sudah menghilang begitu saja. Informasi telah diberikan. Dia juga udah pada tahu. Ternyata yang dilempar adalah Azar. Dan bahkan di belakang sana Reya menuju ke seorang Kabuki. Kabuki langsung berubah menjadi seorang naga. Melihat seorang Esmeralda diserang, dia bakal coba dibantu. Tapi ternyata dia masih terlalu besar. Hai pun gak bisa pulang kemana-mana. Dan lihat di belakang sana Invis dapetin poin tambahan. Dan Ezer is coming dengan lompatan terjun payung indahnya. Ezer pun loncat ke belakang menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Reya, tapi Reya tetap terbakar api asmara dari seorang facehugger. Dan akhirnya kill spree diamankan oleh seorang facehugger ya ke arah seorang Reya. Kali ini Reya harus tumbang, tapi daerah midnya mencoba untuk diamankan oleh teman-teman dari Geng Kapak. Belum ada blessing duet ke arah depan. Kabuki udah sekarang tumbang di area belakang. Yes benar banget, Kabuki udah nggak punya apa-apa lagi. Kabuki nggak punya naga. Godiva pun cuma hanya terdiam di tengah sana. Masih ada Immortality dan bahkan menuju ke arah BCI dan Geng Kapak take the game one. What a play dari Geng Kapak, memenangkan pertandingan dengan Aura Fire. Pertandingan cukup sengit, pertarungan yang benar-benar mempertaruhkan gengsi antara kedua tim.